Mereka-mereka yang menghalalkan menyalahgunakan isu-isu primordial ini paling berbahaya. Karena orang ini nanti akan berkuasa terus-menerus dan akan cuma mencari pencitraan, kalau perlu menjadi presiden, kemudian sudah merasa merusak semua apa yang pernah dibangun presidennya terdahulu, dirusak semua, ganti semua, diobrak-abrik demi pencitraan. Itu menghancurkan negara. Jangan pernah pilih pemimpin seperti ini. Jangan pernah pilih. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam Forum Indonesia Satu Channel. Sebuah forum diskusi para pemimpin lintas generasi. Seperti biasa, kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang punya karakter, integrity, professionality, and personality yang bisa berbicara di forum ini. Dan hari ini saya ingin perkenalkan Anda seorang tokoh yang saya tahu pasti Anda kenal. Beliau adalah Dr. J. Kristiadi, peneliti isu-isu strategik internasional atau kita kenal dengan CSIS. Dan hari ini Bung Kris juga adalah seorang peneliti di lembaga itu. Dan pemirsa, kita perkenalan ini Mas Kris. Selamat datang Mas Kris. Halo, Saya selamat dulu. Mas Apo. Thank you. Nah, kita ngobrol santai saja. Kalau Mas Kris ini enak karena dari dulu tokoh yang konsisten dalam analisis beliau yang kritis. Dan mungkin tidak ada lagi tokoh yang masih banyak sekelas lah. Mas Kris yang konsisten sampai usia ini. Saya tahu Mas Kris ini lahir tahun 48 ya? Ya, katanya begitu. Tahun 48, kalau kita tahun 48, 74 ya? Iya. Saya tuh berpikir, tadi baru kita ngobrol-ngobrol di ruang redaksi sama Bung Albert, Mas Kris ini di foto, kan kita udah lama nggak bertemu sejak COVID, ada 2 tahun Mas ya, terakhir mungkin jadi pembicara di PDIP, di PDI Perjuangan. Kayak Mas Kris ke usianya 60 tahun gitu loh. Karena saya tidak pernah menghitung umur. Sudahlah, biar umur berjalan sendiri, saya bekerja sendiri apa yang saya bisa. That's personal, tapi saya ini 61 Mas. Hanya bedanya Mas Kris, coba lihat rambut saya lebih putih kan Mas. Terlalu banyak mikir negara kalau kita ini. Mas Kris, bicara leader ini kan selalu mengangkat topik-topik yang unik. Hari ini kita mau pingin bicara nih Mas soal isu Road to 2024. Saya kira Mas Kris layak untuk bicara masalah ini. Dan orang percaya soal isu ini kalau Mas Kris yang ngomong. Iya, kita cobalah. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan apalagi percaya, ya mudah-mudahan aja. Ya, Mas Kris, 2024 masih 1 tahun lebih. Tapi hari ini orang sudah mulai menghitung-hitung tingkat elektabilitas, tingkat popularitas tokoh-tokoh yang muncul untuk bagaimana secara personal Anda melihat ini semua. Sebetulnya yang saya ingin sampaikan dulu adalah mengenai soal masalah-masalah koalisi ini loh. Koalisi itu koalisi untuk apa sebetulnya ya? Koalisi untuk bisa memenangkan dirinya atau kelompoknya menjadi seorang presiden, kan begitu. Nah, mereka-mereka yang sebetulnya sekarang mulai membangun koalisi-koalisi persekutuan dan sebagainya ini kok bisa seperti itu? Kenapa sih dia kok bisa mempunyai kehebatan kemenangan otoritas, kemudian dia bisa melakukan semacam perdagangan dalam tanda petik ya, untuk cocok-cocokan untuk memajukan seorang calon presiden, karena mereka itu adalah semua dipilih rakyat ya, dipilih rakyat, entah namanya DPR, entah
apapun namanya, ya kan. Nah, tapi yang saya heran koalisi-koalisi ini betul-betul minus akal budi. Kenapa kok minus akal budi? Loh, yang dibicarakan cuma kemenangan. Kemenangan itu sebenarnya kalau kamu menang itu nanti bagaimana sih menang itu, kalau mau menang lalu mau apalah sama kita rakyat itu apa. Karena apa? Karena rakyat akan memberikan mandat yang besar sekali kepada calon presiden. Mandat kekuasaan apa? Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, bahkan kekuasaan yudikatif juga ada. Mestinya omong koalisi penting. Meskipun koalisi itu Ibu Mega itu sudah mulai salah kaprah, itu tidak ada. Tapi kita memang sistem kita secara keseluruhan politik ini sudah salah kaprah, nggak karu-karuan. Nah jadi mestinya juga mulai diomongkan, oh saya mau koalisi dengan partai A, partai B karena kita mau sama-sama agenda. Agendanya tidak bisa disebut secara umum. Kesejahteraan rakyat itu kan cuma agenda-agenda yang secara simbolik dikatakan dalam retorika. Tapi agenda saya sekarang ini mungkin yang paling penting adalah misalnya membangun infrastruktur, ya, atau membangun kemudian pendidikan sumber daya manusia atau apa saja, atau segala macam lah, atau kebijakan-kebijakan politik pertanian seperti apa. Nah itu sedikit banyak sebetulnya mulai harus diomongkan, ya, oleh para tokoh-tokoh politik, sosok-sosok yang besar, sehingga apa? Sehingga itu mulai tahu tidak cuma panggung politik itu isinya kemudian cuma orang wira-wiri, sliwer-sliwer, ya pada pakaian bagus-bagus. Malah kayak itu sebetulnya kalau panggung-panggung itu kosong isinya, itu jadi panggungnya para aktor-aktor bermacam-macam, ada yang kayak pelawak, ada yang kayak kemudian pemain apa dan sebagainya. Ya, jadi itu menurut saya harus koalisi itu harus mulai diisi, ya, mengenai substansi, dan itu hanya bisa dilakukan kalau koalisi itu akal budi, bukan untuk hanya mengejar kekuasaan. Politik akal budi yang ini iya dong harusnya. Tapi Mas Kris, dalam penelitian kan kita tahu ya kita ini sekarang kan leader ini kan mencari pemimpin, juga ikut berperan mencari pemimpin. Pemimpin di bukan penguasa saja Mas, bukan jadi penguasa 2024. Tapi dalam kajian Mas Kris dan memang sudah secara undang-undang kan diurusannya oleh partai politik. Dia nggak bisa Mas Kris atau siapapun bagus ininya, tapi dia jadi begini, mesti di-endorse dulu kan. Kalau kita sekarang mencari pemimpin itu pemimpin apa sih? Pemimpin suatu negara seperti apa? Pemimpin negara yang mempunyai bentuk republik, ya. Jadi pemimpin republik kan kita ini. Bukan pemimpin pemilu. Bukan pemimpin acak-acak atau bukan pemimpin mau jadi diktator penguasaan, tidak, pemimpin republik. Dan dalil keramat seorang pemimpin republik adalah melayani rakyat. Itu dalil keramatnya seperti itu. Nah, untuk itu perlu syarat, ya kan? Syaratnya apa? Syarat paling utama, para pemimpin itu pertama harus taat azas kepada keberadaan negara ini. Negara ini ada dari mana dan untuk apa sih sebetulnya negara didirikan ini? Terus orang Jogja bilang sangkan paraning dumadi, gitu. Apa? Kenapa kok ini didirikan? Ini para pendiri negara sudah jelas. Negara ini didirikan untuk apa itu? Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, gitu. Lalu ikut membangun masyarakat dunia yang santai, yang adil dan lain sebagainya. Ada 4 itu adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah yang menjadi syarat utama seorang calon pemimpin republik yang mau melayani rakyat harus taat kepada prinsip keberadaan asal usul daripada negara Indonesia ini. Terus nanti kalau raison d'être-nya itu kemudian juga dirubah-rubah, ada bentuknya ini menurut suatu keyakinan dan lain sebagainya yang lain-lain daripada alasan pembentukan ini, berarti sudah bukan lagi negara Republik Indonesia itu. Tapi yang kedua, seorang pemimpin republik bukan seorang yang memang mempunyai ambisi kekuasaan yang berlebihan, yang megalomania, sehingga pokoknya selalu kuasa, pokoknya entah itu namanya pencitraan, ngomong palsu, kemudian pura-pura menjadi seorang yang sangat dekat dengan rakyat,
ya toh. Tapi sebetulnya orientasinya cuma menjadi presiden, orang itu pasti tidak akan bisa menjadi pemimpin republik, akan menjadi penguasa. Dan penguasa itu akhirnya menjadi dirinya saja, milik saya kekuasaan itu. Tapi Mas Kris, ini kajian, saya kira kan republik ini kan sangat berpengalaman, masih dari tahun 45 sampai sekarang ini sistemnya kan sudah dibangun. Jadi siapapun yang terpilih pasti itu pakamnya itu, kalau enggak ya mana mungkin mereka endorse. Kita mesti juga mengkritisi sistem dibangun itu, sistem itu betul-betul sistem yang kemudian bisa diterjemahkan dalam strategi yang dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi apa tidak, mempunyai komitmen apa tidak, ya kan? Nah, tapi kalau dengan sistem ini juga dibikin secara mendadak tiba-tiba, ya harus seperti ini. Misalnya begini, setelah kemerdekaan kita juga harus ada sistem baru nih, sistem gila dari rakyat dijajah, kemudian merdeka. Nah, itu pun sebetulnya sifat merdeka itu tentu sesuatu yang mendadak. Bisa merdeka dengan proklamasi, revolusi. Pasti aturan-aturan itu pun kemudian juga tidak sempurna. Tapi waktu itu diisi oleh banyak-banyak orang yang tokoh-tokoh yang sangat idealis dan memang negara ini belum kaya. Nah, jadi relatif memang yang namanya penyakit-penyakit seperti apa itu korupsi, kolusi apa itu belum sampai separah sekarang ini. Tapi pasca reformasi itu kan kekuasaan itu cuma 5 unsur paling banyak. 1 presiden, 2 ABRI, istilahnya TNI Polri, 3 birokrasi, pusatnya Kementerian Dalam Negeri, 4 Golkar. Itu partai abal-abal yang untuk apa sekedar memenangkan pemilu saja, ya kan? Itu ambruk, runtuh itu. Siapa yang ganti? Yo harus diganti. Apa? Yo ada partai politik, ada pemilu dan lain sebagainya. Nah, ini sistem ini tidak sempat dipikirkan secara matang dan komprehensif. Mulai dari konstitusi sudah banyak yang rancu, undang-undangnya begitu juga. Dan kemudian semakin tidak sempat lagi membina SDM partai, karena terus-menerus harus bersaing terus. Dan sistem ini ada distorsi-distorsi, bukan akibat dari kemauan yang buruk, tapi akibat di dalam sistem kita terlalu cepat membangun demokrasi tanpa proses menciptakan lembaga-lembaga yang mampu menampung dinamika-dinamika baru, yaitu dinamika demokratisasi, kebebasan yang dikelola dengan baik dan lain sebagainya. Itu syarat demokrasi ya Mas. Itu syarat. Tapi republik. Berarti Mas Kris melihat ada bolong-bolong peluang yang tinggi untuk siapapun dia nggak punya kemampuan dengan bicaranya bagus, retorikanya bagus, bisa dengan atas nama. Makanya itu oleh karena ini sebetulnya apa sih ancaman demokrasi kita ini, apa ancamannya? Mulai dari tingkat yang tinggi menurut saya, kita melaksanakan Pancasila tidak benar-benar dilaksanakan secara operasional. Pancasila bukan menjadi gerakan, menjadi upacara. Jadi kita itu sebetulnya kalau mau lengkap, negara upacara Pancasila. Oh, karena banyak orang upacara aja. Ya karena upacara saja, ya. Padahal apa? Padahal melaksanakan Pancasila itu murah, paling murah dan paling mudah bisa dikerjakan setiap orang. Apa? Memberikan keteladanan. Satunya kata perbuatan itu dulu. Ya. Nah, tapi kan kita punya lembaga Lemhanas, macam-macam lembaga yang lembaga itu boleh apa saja. Tapi kan juga kembali lagi, apakah isi lembaga itu betul-betul orang yang betul-betul perilakunya mencerminkan nilai Pancasila, ada empati, kemudian juga ada sikap-sikap yang kemudian juga bisa tahu menempatkan diri, ya, ada rasa-rasa saling bisa merasakan, ya. Dan ada peraturan-peraturan yang adil tanpa adanya kasak kusuk dan tanpa kongkal-lingkong, itu dulu. Kita ini Pancasila bukan tergantung ada lembaganya, ada BPIP. Tapi BPIP kan sekarang lebih banyak menjadi lembaga birokrasi, bukan lembaga yang menggerakkan rakyat untuk kemudian gandrung kepada Pancasila. Menggerakkan rakyat untuk bisa dididik, diisi hatinya, perilakunya, ya, internalisasi nilai-nilai. Nilai-nilai itu tidak perlu kemudian tiba-tiba dikasih ajaran seminggu Pancasila, tidak bisa. Mulai dari kecil dulu dilihat bagaimana cara membuang sampah, bagaimana perilaku orang tua memberikan
melakukan dengan pembantunya, sopirnya dan sebagainya. Itu Pancasila. Ini Budi Jadi Pekerti kemudian nih. jangan cuma menjadi abstrak, jangan kita kemudian sudah ngomong Pancasila itu namanya negara pura-pura Pancasila. Oke. Kira ini itu masih banyak lagi sebetulnya. Itu ancaman yang lain apa? Ancaman yang lain sebetulnya ya. Terus terang para elit politik itu sudah tidak manusiawi terhadap pemilihnya. Tidak manusiawinya di mana? Tidak manusiawinya ini. Karena mereka itu kan sebetulnya kan sudah dipilih rakyat. Rakyat memilih itu ada harapan, ya. Ada suasana batin yang kemudian mau menyerahkan kekuasaan kita ini ya, kasihkan sama kamu. Tapi setelah dia jadi tokoh namanya DPR, DPRD, tidak kepala daerah dan sebagainya, itu bikin aturan sendiri-sendiri. Kekuatan-kekuatan itu dimainkan sendiri, seperti koalisi ini. Kita belum tahu mau ngapain mereka itu pada ketemu, pisah, ketemu, tidak jelas semua simpang siur, ya kayak panggung-panggung yang sebetulnya sudah tidak ada aturan main dan sebagainya. Kita tak beritahu dong. Kamu ketemu tuh mau ngomongin apa sih? Kamu tuh ngomongin mengenai rakyat itu apa yang mau kau omongkan tuh apa? Loh, harus menang, tetapi kita juga harus tahu. Mas Kris, Dr. J. Kristiadi masih bersama kami, tapi kita harus break sejenak. Sobat Leader, kita akan break dan kita jumpa di sesi berikut. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, bersama Dr. J. Kristiadi, peneliti CSIS. Dan kita masih berada dalam topik pembicaraan bagaimana kita mencari pemimpin di 2024 ini. Mas Kris sudah panjang lebar soal bagaimana koalisi, oposisi, tapi perlu nggak sih ada koalisi dan oposisi begini yang sekarang ini? Ya, saya kira dari zaman SBY ya, secara reformasi ini nama ini muncul sekali. Jadi kita ini sebetulnya sudah masuk perangkap, ya, suatu sistem yang sebenarnya salah kaprah. Ibu Mega itu betul. Yang namanya koalisi itu adalah sistem yang namanya federal dan ada perdana menteri, ya, sistem parlementer. Bukan federal. Ya, saling menjatuhkan. Ya. Jadi memang ada koalisi-koalisi. Dan yang kuasa itu di sana adalah perdana menteri, ya. Yang kabinet-kabinet itu memang kepanjangan tangan dari partai-partai yang berkuasa, ya kan. Nah, tapi kalau sistem presidensial ya tidak seperti kita sekarang ini. Sistem presidensial itu presiden memang mempunyai otoritas yang pasti lebih tinggi, ya, meskipun ada keseimbangan yang lain dengan DPR dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oke lah, sekarang kita pakai saja kalimat yang sudah salah kaprah ini soal koalisi-koalisian. Nah, ya koalisi sekarang ini artinya kerjasama itu memang diperlukan. Karena apa? Karena ada yang namanya presidential threshold itu kan ada tingkat tertentu, kalau tidak salah 20%. Nah, dan kita kan juga sistem presidensial dengan jumlah partai terbanyak itu pun sangat dilematis juga, ya kan. Tapi ya sudahlah, kita sudah terlanjur kayak begini. Oke, kenyataannya lalu seperti apa? Ya memang harus kerjasama, masing-masing kerjasama. Tapi bukan cuma kerjasama untuk menang, tapi justru kerjasama kemenangan itu harus dipersembahkan kepada rakyat. Dan siapa yang harus menang dalam pemilu presiden ini? Rakyat yang harus menang. Ya kan? Bukan kemudian lalu menang-mentang, wah saya sudah presiden, sudah punya kekuasaan. Enggak loh. Kamu itu harus menerbitkan kebijakan untuk apa? Untuk bisa memenuhi harapan rakyat yang milih kamu. Ya. Jadi kemenangan kamu yang sesungguhnya itu harus kemenangan yang ditujukan kepada kepentingan rakyat. Ya mestinya begitu. Kalau mau menjadi pemimpin yang benar itu. Jadi oposisi sama koalisi yang sekarang lagi rame, lagi kayak tren gitu, ya. Ini salah kaprah. Loh, begini, yang namanya salah kaprah, salah pakem itu sistem kita sudah. Sudah. Ya kemudian ini cuma serpian. Ini cuma serpian pucuk gunung es daripada kekacaubaluan sistem tatanan kekuasaan kita ini. Manajemen politik kita ini kacau balau. Tapi Indonesia, menurut saya harus ada omnibus law bidang politik
Sehingga bisa apa? Oh. Bisa mensinkronkan semua undang-undang yang berhubungan dengan politik, pemilu, pilkada, lalu Ya, kemudian ya, ada ya, ya, undang-undang keuangan daerah, Supaya undang-undang dievaluasi segala kembali macam. mungkin ya. Direvisi kembali, Direvisi dah. disinkronkan semua. Ya, sehingga ada sifat komprehensifness daripada aturan manajemen Ya. kekuasaan di Republik ini. Iya, memang kan sekarang ini kan ada omnibus law tentang ekonomi, karyaan dan Ya, itu ekonomi. namanya Tapi tenaga sekarang kerja. berarti Mas Kris tawarkan omnibus law Loh, tentang itu politik. tidak semacam menawarkan. Itu Pak Mendagri, Pak Tito Jenderal ini juga sudah mengusulkan itu, tapi Oh. tenggelam dalam suasana histeria untuk pilpres ini sudah kayak begitu, orang lupa semua. Ya kan? Lalu kalau kita lihat kondisinya seperti ini sekarang, lalu gimana? Kan DPR sistemnya sudah begitu mereka. Jadi apa yang Ya sebetulnya kalau dinyanyikan? sebetulnya narasi besarnya semacam grand teori politiknya Ya. ini, kalau ini kan negara itu lemah sebetulnya negara ini, gitu, lemah sekali dari segala macam sudut, terutama efektivitas sistem pemerintahan yang presidensial dengan multi partai ini kan ada kelemahan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kemudian juga mau dikoreksi, yang koreksi siapa sebetulnya? Rumusnya ya masyarakat sipil, ya. Terus kalau ada weak state, mesti ada strong society. Siapa itu? Masyarakat sipil. Masih ada masyarakat sipil sekarang. Loh, Kan- itu dulu, tunggu dulu. Ini pakemnya begitu, Oh, begitu. pakemnya begitu, ya, pakemnya begitu. Nah, pertanyaannya apakah masih ada Masih masyarakat ada. sipil? Karena kelihatan nggak Oh, kelihatan. masih ada, tetapi sayup-sayup. Sayup-sayup. Kenapa sayup-sayup? Karena begini, kekuatan masyarakat sipil itu baru bisa ada power politics kalau ada opini publik yang waras. Artinya waras apa? Ada perdebatan di dalam masyarakat, yang debat itu bukan asal menang, tapi debat itu adalah bahwa masing-masing pihak lawan berdebat sesengit apapun harus bisa saling mengakui, oh lawan bicara saya ada kebenaran juga. Sebaliknya yang sana juga bilang, oh lawan bicara saya juga ada kebenaran juga. Artinya terjadi apa? Terjadi sintese, Dialektika. ya toh? Dialektika yang kemudian bisa, oh ada kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang kemudian bisa menjadi isu sentral yang kemudian bisa apa? Bisa kemudian menekan negara atau negara itu isinya untuk DPR, presiden dan sebagainya untuk bisa memperhatikan ini. Ya. Contoh apa? Contoh yang paling hebat. Jatah 30% perempuan. Itu luar biasa tuh, itu gelondongan diterima semua tuh 30% itu. Tapi Mas Kris, akhir-akhir ini semua kritik tentang civil society, media, bahkan demo yang salah satu unsur bagaimana kritik terhadap kebijakan pemerintah atau negara itu. Ya karena begini, karena kekuatan masyarakat sipil diacak-acak namanya dua masa penyakit ini. Mazhab pasca kebenaran dan populisme. Dan mazhab kebenaran itu memproduksi kebohongan itu dengan canggih sekali, merusak kewarasan publik. Populisme juga sama. Merusak kebohongan dari cara apa? Dari gimana? Salah satunya. Loh, kok itu begitu banyak kita. Misalnya Jokowi PKI, komunis. Loh itu gila itu. Dan memang betul yang mengatakan kalau kebenaran itu kebohongan terus-menerus begitu terus kan ada saja. Ada aturan undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang itu ITI sudah berusaha, ITI sudah ada juga, tapi mungkin kurang lengkap, kurang efektif ya. Tetapi karena begitu canggihnya juga yang namanya kemasan-kemasan kebohongan produksi daripada pasca kebenaran ini luar biasa sekali. Dan orang kita juga mulai mengalami namanya pendangkalan pemahaman, ya. Tidak mau baca Quran, tidak ada lah Quran apa dibaca, masalah-masalah itu medsos semua, medsos yang seru-seru. Kalau begitu baca judulnya, ya kan? Itu saja. Mas Kris dan tokoh-tokoh pimpinan partai semua hari ini kan produk era kolonial. Saya bilang era kolonial. Nah sekarang ini kan era disruption teknologi, semua menggunakan ini. Jadi semacam ada perlawanan, didorong semacam. Sampai kapan kita dunia ini bisa mengalahkan masa-masa pasca kebenaran dan populisme ini? Karena apa? Karena orang yang dianggap demokrasinya hebat seperti Amerika itu pun babak belur juga kan. Ya sekarang ini kemudian Trump mau maju,
Dan kemudian sudah kemarin lihat di CNN itu ada judul bagaimana apa itu masyarakat Amerika juga mulai terbelah karena politik dan sebagainya, ya kan? Dan itu memang ya itu zaman berubah seperti ini, kita memang kita itu jangan larut di dalam soal seperti ini. Kalau bisa kita bisa agak lebih memberikan kontribusi bagaimana ikut mewaraskan masyarakat. Ya. Nah, caranya cuma diskusi-diskusi seperti ini. Yang mudah-mudahan ada yang mau mendengarkan. Ya kan? Iya kan? Mas Kris, demokrasi itu kan orang bilang demokrasi kok ribut-ribut. Ngomong keras itu dia bilang ribut-ribut, atau kritis itu ribut-ribut. Demokrasi itu kan memang begini. Kalau apa menurut saya kita ini sudah anarki tuh, ngomong apa-apa ribut itu bisa sekali. Bisa sekali bahwa presiden orang teriak-teriak di atas truk, presiden sudah harus turun sekarang ini begini karena tidak melaksanakan hukum-hukum keyakinan tertentu. Bisa begitu kok. Mereka itu sekarang ini yang namanya kesetaraan di demokrasi itu. Setara antara orang yang mau membangun negara dan orang yang mau merusak negara. Itu kesalahan fatal demokrasi kita. Kita sudah negara yang liar sekali. Ini anarki negara ini. Lalu kita mesti bagaimana? Soalnya gini. Kalau bagaimana gampang urusannya itu. Ada nggak niat elit politik untuk memperbaiki negara ini? Ada nggak niatnya? Niatnya mana? Niat apa sih sekarang ini? Yang niat harus diperbaiki dulu adalah sumber-sumber daya manusia para penguasa. Di mana sumber daya penguasa manusia? Di partai. Partai perbaiki dulu. Apa yang diperbaiki? Kembalikan kepada pakemnya. Pakemnya apa? Pakemnya itu partai itu apa? Pakemnya itu adalah garda depan demokrasi. Lalu jadi harus bagaimana? Harus ada demokratisasi internal dulu. Gitu. Harus ada pendidikan. Kenapa? Karena mau memproduksi orang-orang yang nanti akan bertanggung jawab. Mungkin partai-partai sekarang kan lagi membuat sekolah-sekolah partai. Apapun alasannya, tapi kalau saya ditanya dari situ dulu. Partai diperbagi dulu, partai direformasi dulu. Dan aspirasi ini ada juga kader-kader partai yang sudah merasa bahwa sistem partai seperti ini tidak benar, terlalu kuat oligarkinya. Saya lihat Mas Kris ya, kita lihat Rusia, saya lihat bagaimana cara menaruh bunga ketika menaruh kembang atau bunga untuk di pusara. Waktu ulang tahun Soviet atau Rusia kemarin, itu perayaan Putin, Presiden Vladimir Putin, itu taruh bunga aja itu rata sekali, dia harus balik ke depan dan atur ininya lurus. Maksudnya gini Mas, dari sisi situ apakah kalau kita model kembali ke, orang kan berpikir begini, demokrasi ini kita kembali aja ke dulu, tentara saja yang mimpin, kayaknya tentara yang cocok mimpin republik ini. Kalau contohnya demokrasi itu si Putin, itu pasti bukan demokrasi, otoriter juga. Jadi dia tuh mencuci rakyat dan anak muda supaya otaknya dicuci, dan seperti yang namanya si presiden itu adalah orang yang maha kuasa di situ. Jadi bisa perintah apa saja, jangankan cuma menata bunga, suruh bunuh orang, dibunuh orangnya juga, ya kan? Itu juga bukan contoh yang baik. Tentara berkuasa itu sudah menjadi itu pengkhianatan terhadap demokrasi. Dan kasihan tentara. Tentara itu tugas utamanya apa? Menang perang dan harus disiplin. Tidak ada kalau tentara diskusi dulu diperintah rebut sana Gunung Merbabu direbut, diskusi dulu setelah musuhnya menang, tidak ada. Dari situ pikiran kembali ke tentara itu memang itu sebenarnya itu bagian tersembunyi dari inferioritas daripada sivilian terhadap tentara. Coba partai-partai. Apa partai-partai itu kemudian juga merasa percaya diri kalau nggak ada tentara? Enggak. Semua pensiunan tentara direkrut semua, kemudian dijadikan tokoh-tokoh di situ untuk nakut-nakuti orang. Padahal tentara yang sudah pensiun itu juga sipil juga. Ya, nah itu tentu masih banyak contoh-contoh seperti itu yang menunjukkan bahwa sebetulnya inferiority itu ada di civilian. Itu kemudian yang partai-partai kadang-kadang tuh saya masih ingat tuh, itu tahun-tahun awal-awal mungkin 90-an ke atas sedikit-sedikit itu. Ya, itu kalau namanya partai-partai itu, yang namanya anak buahnya itu seragamnya milik tentara kok. Ya enggak? Ada topi hijau, ada kumis yang serem itu, ada segala macam seragam-seragamnya seperti militer. Itu sebetulnya ulang tahun partai atau ulang tahun KKO. Ulang tahun partai atau ulang tahun Kopassus. Kadang-kadang sama seragamnya seperti itu. Itu apa? Inferiority itu.
Berarti dari itu gaya sipil yang kayak militeris. Lu sekarang ini itu ada pegawai negeri namanya, banyak pegawai negeri, entah itu namanya di perhubungan, di apa saja, itu pakai seragam kayak tentara Iya. semua kok. Pangkat semua Nah, sama. itu gila nggak itu? Ya jadi nggak usah pakai seperti itu. Jadi sebetulnya kalau aparat-aparat yang melayani pemerintah itu kemudian juga membuat seragam supaya lebih kelihatan serem dan berwibawa, itu keliru juga. Tapi menikmati menteri yang masuk ke situ, semua masuk, dia nikmati dan dia pakai orang pakaian. menjadi menteri itu bukan cuma untuk menikmati seragam, tapi untuk apa, kerja untuk rakyat. Jadi jangan menikmati yang aneh-aneh. Dia nikmat kalau rakyat makmur dan senang, ya. Kayak Jokowi terus terang aja. Itu orang yang senang kalau rakyatnya menikmati, rakyatnya kemudian merasa ada peningkatan hidup seperti itu. Iya. Ya kan? Pak Jokowi, presiden kita ini, saya juga yakin bahwa fokus dia pada kerja, kabinet kerja. Betul. Itu sudah kelihatan nampaknya. Walaupun juga tidak kurang kritik juga gitu. Dan memang perlu dikritik juga, nggak apa-apa. Tapi kayak tadi kita bicara ideologi yang menuju ke 2024. Persaingan nampaknya menuju ke persaingan ideologi lagi. Jadi partai-partai akan masuk kepada terjebak pada. Jadi potensi politik identitas itu saya kira juga ada kemungkinan terjadi, tapi jangan sampai terjadi. Tapi menurut saya salah satu yang kemudian dicoba oleh Presiden Jokowi itu, dia sekarang itu mulai mengakomodasi siapa saja, orang-orang yang masih bisa diakomodasi. Untuk apa? Untuk menghilangkan semakin mengerasnya politik identitas, ya. Artinya dia juga baik sama Mas Sandiaga Uno yang dulu juga kencang sekali soal penggunaannya soal-soal primordial. Dia juga dekat dengan siapa Gubernur DKI, datang di Formula E atau Formula apa. Dan dia juga dekat itu. Saya kira dia untuk mencairkan suasana seperti itu. Dan saya kira juga sudah orang banyak pengalaman pemilu tahun 2019 yang sudah membelah masyarakat itu. Saya kira sudah juga menjadi pelajaran agar jangan sampai itu terjadi. Ya, karena proses ini yang kita lihat sekarang kan memang semua kan dasarnya mostly Pancasila, ya. Tapi masih ada dalam ideologi partai kan anggaran dasarnya kan kebangsaan, religius kebangsaan ada. Jadi tetap saja menggunakan ini. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang, ada promosi khilafah, ada yang nasionalis, tapi tokoh-tokoh yang dimunculkan, ada yang pro ini, pro itu. Dan kita ada kasus kayak Abdul Somad misalnya. Itu kelihatan sekali bagaimana semua mencari panggung. Ya, tapi gimana itu? Sebetulnya kalau menurut saya sejak dulu bahwa yang namanya orang beragama dan juga mengimani agamanya tidak ada persoalan kok. Itu contoh-contoh para pendiri negara kita itu sudah sangat jelas sekali, ya. Antara Pak Nasir dengan Aidit itu bahkan dia juga berteman baik sekali, ya. Tetapi karena sekarang ini juga menurut saya, terutama karena ada gelombang dari pasca kebenaran, ini semua dipelintir semua. Oleh siapa yang melintir ini? Oleh orang yang berkepentingan. Dan yang berkepentingan banyak calon-calon orang yang mau kepengen berkuasa itu. Itu yang kemudian menghalalkan semua cara. Dan orang-orang yang memang sangat kesurupan kekuasaan ini dan sangat kebelet kuasa, itu kalau menjadi pemimpin dan itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Dia akan menjadi penguasa. Karena apa? Ada 3 unsur yang menjadi kedurhakaan politik itu, yaitu Tritunggal Mahadurhaka itu. Itu apa itu? Itu namanya tahta, harta, dan kuasa. Harta, kalau dulu Bung Karno kan harta, tahta, wanita. Ya itu sekarang wanita banyak yang baik-baik, tapi jangan dipakai wanita ya. Karena perempuan banyak yang udah baik-baik ya. Jadi harta, kuasa, dan tahta. Nah itu semua yang namanya kuasa itu memang bisa jahatnya bisa luar biasa itu, ya kan? Karena apa? Karena dia orang yang berkuasa bisa mampir dapat dikatakan bisa lakukan trade off macam-macam. Betul, ya. Bisa. Tapi memang sekarang ini bukannya gitu Mas, kuasa lebih orang kejar kekuasaan. Loh makanya itu yang kita omongan beberapa waktu selama ini kan kita
sebetulnya ingin bagaimana orang-orang yang berkuasa itu, begini, orang yang menjadi pemimpin tidak cuma mau menjadi penguasa, kamu menjadi pakem, karena dalil keramat role republik model, menjadi pemimpin teladan. itu adalah melayani rakyat. Dan menjadi teladan. Iya. Saya kira kita break lagi nih Mas Kris. Ya, silakan. Sobat, kita break lagi sejenak. Sobat Leader, Anda masih bersama kami dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Dan bersama Dr. J. Kristiadi, peneliti dari CSIS. Saya kira Bung Kris ini dari dulu kita tahu konsisten. Mas Kris ini, J. Kristiadi, beliau ini kalau boleh saya bilang, beliau tidak ada di mana-mana, tapi tidak ada di mana-mana. Ada di semua, orang semua undang beliau, tapi beliau tidak ada label di satu tempat pun, jadi sangat merdeka Mas Kris ini ya, Mas Kris ya. Iya. Tapi bukan itu, saya ingin masuk, ada beberapa tulisan Mas Kris di Kompas kali ya, soal Alia Iata S. Kalau saya tidak salah itu dadu sudah dilempar. Saya terjemahkannya, apakah ini sama dengan bendera sudah saya kibarkan? Ada lagi bukan. Jadi ini kata-kata bukan. Bukan Alia Iata S, juga bukan. Ada tulisan lain adalah bukan Republik Pemilu. So what does it mean, those articles? Ya. Jadi begini, pertama kalau Alia Iata S itu sebetulnya saya tergerak dari pidatonya Pak Jokowi di depan Projo yang sudah bilang ojo ke susu, gitu. Meskipun mungkin ada calon kita yang ada di sini. Nah, siapa yang di situ? Namanya Ganjar Pranowo, Mas Ganjar ya. Nah, bagi saya, wah, awalnya ini sudah perang terbuka ini kalau begitu. Udah sebut nama masalahnya. Ya, sudah sebut nama dan kita tahu semua bagaimana internal PDIP sangat hati-hati mengelola isu-isu seperti itu. Presiden menyebutkan itu. Dan Pak Presiden ini orang PDIP, kader PDIP. Betul, dan didukung utama oleh PDIP. Ya, dan Presiden tahu bahwa di PDIP ada dua calon ini, satu Mbak Puan, satu Mas Ganjar. Ya. Nah, ini perang ini kalau begitu. Nah, tapi ternyata itu aneh bin ajaib juga bagi saya bahwa kok sehari setelah itu ya saya kira ya itu Mbak Mega sama Pak Jokowi betul-betul memperlihatkan hubungan yang sangat mesra, ya, hubungan yang saling mencinta, bukan cintanya Eros, tapi cintanya Eros itu cinta yang pakai birahi, tapi itu cinta yang karena rasa persaudaraan dan kedekatan batin, namanya agape dalam bahasa Yunani. Nah, jadi itu wah, ini luar biasa nih. Jadi oleh karena itu apa yang saya sebut Alia Iata S itu kan sebetulnya itu sejarah 39 tahun sebelum Masehi, itu ada kaisar Romawi yang akan setelah mengalahkan perang satu suku akan perang lain, tapi harus menyeberangi sungai Rubicon yang itu menjadi tanda kalau si Julius Caesar ini menyeberangi sungai Rubicon berarti melawan pemerintah Romawi. Tapi dia tetap maju, ayo perang. Nah, yang saya anggap perang tadi, perang kemudian antara Mbak Mega dan Pak Jokowi ternyata tidak benar. Jadi itu bukan ialah Iata S ya. Nah, itu inti itu saja dan saya kira itu menjadi model komunikasi politik yang baik. Bahwa meskipun ada sesuatu dan konflik itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena memang namanya partai itu juga lembaga persaingan, lembaga konflik. Ya, bisa konflik antar internal itu sangat biasa sekali. Bahkan konflik-konflik pun diciptakan oleh undang-undang pemilu untuk legislatif ini. Untuk apa? Untuk sebetulnya di dalam setiap pemilihan umum, setiap kader partai yang sama di dalam satu dapil itu harus berkelahi masing-masing untuk mengalahkan temannya dulu sebelum mengalahkan lawan politiknya. Betul. Jadi itu sesuatu yang tidak. Jadi contoh saja Mas, satu dapil 6 orang.
nomor 1 yang menang. Nomor 2 pasti doain bagaimana ini orang, Oh iya. bagaimana dia Dan turun untuk entah mau berebut- celaka dan kayak untuk berbuat 1-2 itu bisa itu saling menghina, saling Iya. meledek atau saling Itu gearbox, karena ciptakan iya. undang-undangnya, Itu undang-undang sistem politik. begitu. Jadi kemudian kalau cuma persaingan antara Mbak Mega sama Mbak Puan sama Mas Ganjar itu barang biasa saja. Ya. Nah, jadi itu bentuk komunikasi yang baik. Betapapun di internal ada suasana yang memang mungkin cukup serius ya dan agak memprihatinkan, tetapi tampilan di luar tetap penampilan yang mereka itu tetap bersaudara. Ini luar biasa komunikasi politik itu. Nah, bukan republik pemilu. Saya tuh jengkel karena apa? Karena sebetulnya pemilu ini apakah betul bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul taat azas kepada dalil-dalil keramat yang namanya republik ini. Gitu. Republik artinya apa? Artinya ini memang sistem yang dimana rakyat berdaulat. Dan oleh karena itu apa? Oleh karena itu pemimpin harus melayani masyarakat. Nah, tapi kalau juga kita melakukan pemilihan-pemilihan seperti ini ya, yang kemudian juga tidak memberikan seleksi yang ketat mengenai rekam jejak daripada calon-calon pemimpin, itu tidak akan mendapatkan pemimpin yang mengabdi masyarakat. Karena bedanya yang harus disikapi adalah rekam jejak. Rekam jejak apa? Prestasinya. Bukan jejak yang direkam dan kemudian juga disiarkan kemana-mana. Jejak itu bisa kemudian direkayasa. Bukannya diviralkan tapi ya. kalau rekam jejak itu begini ya, si A itu begini, tek, oh ini, ini begini. Kalau jejak rekam, ya kita berakting saja, ya untuk apa? Untuk direkam dan kemudian disiarkan. Itu beda sekali. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang saya harapkan betul-betul ingat ya, saya kira para elit politik, ini bukan republik pemilu, itu Republik Indonesia ini. Ya. Bukan produk sekedar produk pemilu yang kayak beginian, bukan. Ini produk yang harus mempunyai persyaratan tertentu, yang tadi sudah saya ngomongkan mengenai persyaratan mengenai apa itu alasan dasar negara itu apa, tapi juga alasan bahwa orang itu mempunyai wawasan yang luas. Wawasan yang cukup luas, saya bisa mengerti konteksnya itu bahwa kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi meninggalkan geopolitik kita, tidak bisa, harus kita cermati. Kemudian juga kedalaman. Kedalaman itu apa? Kedalaman mengenai bagaimana membuat kebijakan sampai kepada sesuatu yang peka. Kepekaan apa? Kepekaan misalnya mengenai masalah soal hak-hak perempuan. Bagaimana misalnya membangun suatu bangunan itu bagaimana sih? Mohon maaf, kalau kemudian tempat untuk ke belakang itu juga jumlahnya untuk laki-laki dan perempuan itu harus berbeda, harus lebih banyak yang perempuan, karena perempuan memang lebih repot dan lebih memerlukan kesibukan daripada laki-laki kalau ke belakang, ya kan? Kedalaman itu mesti sampai di situ. Segitu. Dan kemudian juga selain itu tentu empati. Mesti harus ada kepekaan kepada masyarakat, dan ini hanya bisa seorang yang mempunyai rekam jejak dan kemudian juga bisa mau melaksanakan. Kalau orang yang paling berbahaya itu adalah pemimpin yang sudah sejak awal memang mau berkuasa, menghalalkan semua cara, terutama mereka-mereka yang menghalalkan menyalahgunakan isu-isu primordial untuk penguasa. Ini paling berbahaya karena orang ini nanti akan berkuasa terus-menerus dan akan cuma mencari pencitraan, kalau perlu menjadi presiden, kemudian sudah merusak semua apa yang pernah dibangun presiden yang terdahulu, dirusak semua, ganti semua, diobrak-abrik demi pencitraan. Itu menghancurkan negara. Ya. Jangan pernah pilih pemimpin seperti ini. Jangan pernah pilih. Kan yang ada yang Mas Kris tulis itu kan raison d'être-nya kan kepentingan bangsa dan negara. Bukan sangkan paran. Orang saya bilang sangkan paran yang itu mati. Artinya apa? Asal usul negara Indonesia itu apa tuh? Oh, asal usulnya itu, niatnya itu apa? Mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, menciptakan ikut menciptakan kehidupan damai dan lain sebagainya. Ada 4 poin ini seperti itu. Pembukaan alinea keempat. Undang-undang itu saja. Ya, yang harus menjadi patokan itu. Nah, kalau menyimpang dari situ ingin mendirikan negara-negara lain, apalagi mendirikan negara yang bukan negara,
seperti apa yang disebut khilafah itu sudah bukan NKRI sudah. Berarti seorang tokoh syaratnya adalah rekam jejak. Salah satunya Iya, rekam jejak. bukan jejak yang direkam. Rekam jejak. Ya. Rekam jejak, dia perjalanan life history-nya harus jelas ini. Ya. Dia dari mana, lahir di mana, dan dia tidak cuma itu saja, apa prestasinya? Prestasinya ya dalam perjalanan. Apa prestasinya terhadap rakyat, ya kan? Apa yang pernah kamu kerjakan untuk masyarakat? Ya. Karena Bung Karno kan kita lihat rekam jejaknya dari kecil masuk penjara, dibuang ke ND, di situ dapat inspirasi dan begitu datang, bagaimana tidak cuma saksian ya, kemudian di pasar, kemudian di foto-foto, diviralkan, kemudian begitu pegang-pegang kepala bayi dan sebagainya, itu akan menjadi apa itu betul-betul perusak negara itu. Salah satu rekam jejak, apa lagi Mas? Itu tadi itu. Satu, pertama tentu taat azas kepada asal usul negara. Kemudian ada wawasan wawasan yang luas. Wawasan yang luas. Ya, karena kita hidup dengan geopolitik seperti ini. Kemudian wawasan yang dalam. Dalam apa? Dalam arti membuat kebijakan itu betul-betul diperhitungkan, termasuk memperhitungkan yang namanya unintended consequences. Apa saja konsekuensi-konsekuensi yang tidak pernah terpikirkan itu pun tetap diperhitungkan. Dan ketiga adalah mengenai soal kepekaan, rasa peka seperti apa nih, ya kan? Kalau orang tidak pernah seumur hidup tidak pernah prihatin dan mau menjadi presiden atau wakil presiden atau menjadi anggota DPR itu pun tidak pernah bisa merasakan rasa prihatin, itu pun tidak akan mungkin dia akan menjadi pemimpin yang baik, gitu. Karena dia nggak ngerti apa yang diberikan masyarakat. Saya pernah bicara sama tokoh yang mau menjadi orang hebat di Indonesia ini, tapi saya tanya, apakah Bapak pernah mempunyai rasa prihatin tertentu terhadap suasana kehidupan Bapak? Dia tidak merasa, susah menjawabnya, karena merasa semua sudah kaya raya, semua itu jadi keprihatinan dia itu keprihatinan yang karena Tuhan memberikan apa itu kekayaan yang sudah luar biasa kepada dia yang bersangkutan. Loh, bagaimana itu? Orang menjadi pemimpin kok sampai di Jakarta tidak pernah timbul rasa prihatin. Melihat kita jadi jalan setiap hari naik mobil atau naik motor, melihat anak-anak kecil-kecil mengemis, main-main musik-musik seperti itu. Masa nggak prihatin dia? Kepekaan seperti itu penting. Ya, penting. Mas, kalau kita perhatikan, kita ingin berharap menemukan atau mendapatkan pemimpin yang seperti syarat punya rekam jejak dan lain-lain itu di depan di 2024. Tapi kalau sistem politiknya semacam ini, kira-kira apa yang harus ditarik? Kembali lagi saya tanya, yang dirubah, Mas Kris bilang direvisi, tapi kan mesti dievaluasi dulu nih. Loh, ya semuanya sistem. Kalau sekarang ini kan reformasi sudah 25 tahun nih tahun depan. Sekarang ini tentu tidak bisa merubah secara lebih fundamental sistem kita yang sudah kacau balau ini. Yang bisa apa? Yang bisa adalah tentu sekarang mulai membicarakan hal-hal yang memang kira-kira bisa memitigasi, jangan sampai kita mendapatkan orang yang megalomania kemudian bisa menjadi bernafsu jadi penguasa, bisa menjadi terpilih presiden, ya kan? Ya, caranya dengan diskusi seperti ini menjelaskan kepada masyarakat, ya kan? Mudah-mudahan ini juga bisa menggerus, ya kan? Dan menghilangkan toksin-toksin yang selama ini meracuni masyarakat berupa pencitraan, ya kan? Dan orang menggunakan segala macam hoax yang kemudian juga bisa memfitnah orang, tetapi mengunggulkan dirinya sendiri. Dan menurut saya negara juga mempunyai instrumen-instrumen seperti itu negara untuk bisa menghapuskan Jadi berarti revisi aturan-aturan main undang-undang yang tidak mungkin sekarang. Ya paling cilaka kalau milih tidak usah memilih yang ideal, memilih yang paling kurang buruk gitu saja. Karena nggak mungkin yang kurang buruk ya. Yang paling di antara mereka ini ya, yang kurang buruk itu seperti apa? Ya, Anda kata kemudian juga ada yang ibaratnya itu kemudian wah ini setan-setan semua nih. Ya paling tidak kita harus tahu dia itu setan jenis apa lah. Kira-kira begitulah. Kira-kira ibaratnya. Genderuwo atau apa gitu. Iya, genderuwo atau WW atau segala macam. Tetean itu. Oke. Sobat, kita lanjut di sesi akhir, tapi kita break dulu.
kita lanjut bersama Dr. J. Kristiadi. Mas Kris, Ya. ini kita masuk 2024 ini, saya lihat ada upaya yang tadi Mas Kris sudah bilang bahwa ini bisa, kalau salah bisa menghapus semua karya yang dilakukan Jokowi, Presiden 10 tahun ini. Kan kecenderungannya ke sana. Nah, kira-kira kecenderungannya apa? Menghapus atau mempertahankan ini? Yang perlu kita perjuangkan kepada rakyat. Itu tergantung siapa yang terpilih nanti. Tapi menurut saya mungkin paling itu perlu dievaluasi, artinya tingkat percepatannya pembangunan seperti apa, disesuaikan dengan anggaran, ya. Tentu tidak asal labrak saja. Ini pokoknya sekarang ini misalnya yang penting itu sebetulnya misalnya kalau hujan tidak usah kemudian dialirkan ke laut, tapi hujan itu kan nanti bisa merembes turun sendiri ke tanah, misalnya begitu, bangsa-bangsa begitu, ya kan? Itu kan namanya sudah lalu mengacak-acak saja kan, kalau begitu namanya itu. Itu bukan tidak tahu, saya cuma dengar-dengar begitu ada kebijakan seperti itu. Yeah. Nah, kalau menurut saya ini ada program-program yang dari perspektif pribadi, ya, saya memang Jokowi itu mencoba betul punya obsesi bahwa infrastruktur ini memang menjadi sarana untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi, ya kan? Ada membangun embung-embung dan sebagainya, ya. Itu mungkin ada yang kurang beres, seperti ada misalnya Kertojati kok jadi malah mangkrak dan sebagainya, tidak bisa dipakai, nah, tapi bisa dimodifikasi, lalu dijadikan kargo atau dan sebagainya lah. Nah, tapi yang saya tidak mau bahwa itu penggantinya itu nanti, ya, itu kemudian juga asal beda, karena kita tuh sangat biasa tuh ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, jangan sampai kemudian asal karena dia mau kuasa, mau populer, ya, kemudian mungkin yang paling banyak adalah bansos, subsidi, ya, itu pernah terjadi zaman-zaman negara mencoba menyuap rakyat dengan begitu banyak subsidi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu menurut saya apa yang sudah dicapai sekarang ini itu perlu dilanjutkan. Ya, kalau mau dikritiki silakan kritik, karena kritik memang perlu sekali. Biar itu menjadi legacy, ya. Iya. Tapi apalagi sekarang Mas Kris juga singgung soal kebangkrutan intelektual. Iya. Itu gimana nih di era medsos ini? Ya, bagaimana supaya begini, kebangkrutan intelektual itu tentu kita harus dilihat juga dari apa sih sekarang politik pendidikan negara itu apa. Sebetulnya mendidik itu apa sih? Mendidik itu mendidik karakter, ya toh. Terus yang namanya pendidikan itu bukan untuk mencari titel, tapi untuk mencari bagaimana mencari kehidupan, bukan cuma hidup, tapi kehidupan yang benar seperti apa karakter itu. Nah, tapi sekarang ini kan tidak. Bahkan yang paling basic saja namanya pendidikan ideologi Pancasila itu pun baru dihafalkan. Ya toh, baru dihafalkan, kemudian juga baru kemudian dinaikkan kapal dari Aceh sampai ke Kupang, ya kan? Upacara seperti itu, upacara tiap hari. Di Timur itu saya saksikan 25 tahun, rakyat itu mulai dari kecil umur 5-6 tahun, SD, SMP, SMA, universitas, itu selalu nyanyi Padamu Negeri tiap Senin, mengibarkan bendera tiap Senin, apal Pancasila, suruh milih Indonesia atau Merdeka? Milih Merdeka. Jadi nggak nyambung. Itu namanya negara upacara Pancasila. Jadi ini kita harus hapus bagaimana menemukan satu gagasan baru. Itu begini kok, gagasan banyak. Ada niat enggak? Gagasan udah banyak, ngerti semua. Kalau saya bicara kan juga terang-terangan. Dimulai dari apa? Dimulai dari keteladanan. Dari keluar dari mana? Keluarga, RT, RW, sekitarnya aja lah. Semua itu. Tapi negara punya niat enggak? Kalau punya niat jadikan gerakan, Don. BPIP itu jadikan gerakan. Jadi gerakan untuk mempancasilakan. Tidak kemudian semua ada bendera Pancasila, kemudian ada itu namanya baliho-baliho. Enggak. Dimulai dari pendidikan dulu, digerakkan dulu pramuka misalnya, atau apalah organisasi KNPI atau segala macam itu. Dari semua lini sebenarnya, semua institusi. Mas Kris, kita udah hampir akhir nih. Tapi saya sama teman-teman di leader ini selalu bertanya, Mas Kris ini konsisten dalam mengamati, memberi analisis tentang sesuatu, khususnya kepemimpinan di Republik ini.
itu kok bisa konsisten seperti itu, kenapa itu? Bisa Ya itu mungkin yang kalau jawaban bermacam-macam. Mungkin saya bisanya cuma itu. oh, Ya, bisanya cuma itu. Tapi mungkin juga di dalam hati saya merasa memang ya mungkin panggilan saya di situ. Panggilan apa? Panggilan menjadi dosen atau guru, panggilan menjadi peneliti di situ. Ah, kalau di situ kamu senang, ada apa? Ya mungkin tidak cuma senang, saya merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya bisa menyumbangkan sesuatu yang saya anggap berguna untuk bangsa dan negara saya. Ya. Nah, kadang-kadang bisa frustasi, oh bisa. Tapi karena saya juga orang yang mempunyai kepercayaan, saya percaya berusaha saja terus. Ya. Gitu. Kalau tidak bisa, usaha saya nggak bisa, serahkan. Ini mungkin Tuhan akan yang akan mengerjakan sendiri, Tuhan sendiri tuh. Ya. Ya, saya bukan sudah Serahkan. tidak mampu lagi. Ya begitu. Jadi Tapi karena saya merasa bahagia dan merasa juga saya tidak merasa apa itu artinya hidup saya kecukupan dalam arti kata sebagai seorang peneliti, dosen, anak bisa sekolah dan kemudian bisa cari makan, ya pokoknya mengejar kebahagiaan di dalam hati dan saya tidak mau juga memburu, mungkin juga nggak mampu memburu kesenangan untuk apa, untuk yang berlebihan, karena juga Tuhan itu menghadiahi saya suatu apa ini tidak bisa merasakan hal yang aneh-aneh, misalnya rokok. Saya nggak bisa tuh menikmati rokok, nggak bisa saya. Menikmati wine-wine, apalagi wine-wine, nggak bisa. Nah, jadi nggak pernah ikut toast wine gitu. Itu aksi-aksian aksi aja, tapi minum bir itu juga wah temannya ikut minum, tapi rasanya nggak karu-karuan, juga karu-karuan. pahit, ya, nggak karu-karuan. Betul. Mas Kris itu bagi kita, kenapa kita ajak bicara di sini? Mas Kris itu leader pemimpin intelektual. Bisa memimpin anak, istri dan cucu saja sudah lumayan. That's right. Itu saja. Pemimpin di lingkungan terkecil. Itu saja sudah. Nah, ya murid-murid kadang-kadang murid-murid lah. Iya, kan guru kan katanya Bung Karno itu kan semua orang harus jadi pemimpin. Nah, jadi leader ini kan kita pejuang. Mas Kris bagi kami adalah Mas Kris itu pejuang di dunia intelektual. Di dunia yang menyampaikan sesuatu yang benar itu benar dan banyak yang terbukti sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan pasti banyak dapat kritik Mas Kris ini juga dalam kaji analisis terhadap personal maupun dalam partai lingkungan. Apa yang paling keras yang paling dikritisi itu apa yang kira-kira? Sebetulnya kalau orang menyampaikan pendapat itu memang tidak minta dipuji, minta dikritik. Karena apa? Karena dalam kritik itu kita juga bisa mengoreksi diri sendiri. Ya. Oh begitu, benar juga nih. Dan saya orang yang sangat bisa untuk menerima kritik, tidak ada apa-apa. Ya kan? Cara meresponsnya kritik gimana? Itu dengan gelombang yang sama ya. Tidak kritik karena juga maki-maki, kritik itu saya biarkan, itu tidak ada gunanya melayani seperti itu. Tapi kalau kritik yang memang bagi saya itu bisa juga justru mengakibatkan saya lebih tahu, itu saya senang sekali, tidak apa-apa. Dan orang yang memang menyampaikan pendapat itu sebetulnya minta respon, minta dikritik apa yang kurang benar, dan itulah nanti yang akan menghasilkan yang Anda bilang namanya dialektika. Ya, karena apa? Karena kita juga bisa mengakui, Anda benar nih ternyata begitu, ya kan? Saya keliru, akan saya koreksi. Itu baru, itu sesuatu yang memuaskan saya juga. Great. Saya mau tanya satu lagi, kira-kira karya Mas Kris sejak menjadi peneliti dan pengamat maupun pakar ilmu politik strategik ini, orang udah banyak, saya kira udah maksimal, sudah memberitahu semua harusnya itu menjadi legis. Tapi sekarang ini masih terus, kira-kira apa yang masih belum diisi, karena saya merasa bahwa saya dulu berharap bahwa ada misalnya ada orde baru, wah ada harapan ini, ya karena terus terang aja dulu juga Pancasila itu sudah dimainkan sedemikian rupa sehingga kasarnya Bung Karno pun dituduh kemudian turun karena anti Pancasila, begini menyalahgunakan Pancasila, ya kan? Nah, turun, ada reformasi, wah saya ikuti dengan dekat sekali reformasi itu, wah kok kayak begini tuh. 25 tahun tambah acak-acakan kayak seperti ini, gitu. Jadi saya akan terus saja, karena ini saya itu belum tercapai apa yang menjadi mimpi saya itu
bahwa saya mau berjuang untuk gereja dan negara saya, pro ecclesia et patria itu. Nah, saya akan terus saja. Dan bahkan sekarang ya saya yakin tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata saya lalu mempelajari apa itu hakikat kekuasaan. Hakikat kekuasaan itu artinya raison d'être-nya dari apa sih? Dari pancaran gerak jiwa manusia ini. Dan gerak jiwa manusia itu minimum menurut Socrates yang diomongkan sama Plato itu ada 3 unsur. Satu unsur logika, namanya logistikon. Satu unsur ingat orang didakui, penghargaan, sang jadi tentara. Tapi ada unsur lain yang namanya epitumia. Itu adalah suatu kedorongan kenikmatan sekitar perut. Sekitar perut, makan, seks dan sebagainya. Semua orang ada seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi artinya politik itu artinya apa? Bagaimana orang bisa mengendalikan diri, ya, nafsu-nafsu itu bisa dikendalikan oleh logika dan sikap kekesatriaan ini. Nah, oleh karena itu waktu ada sidang, saya lupa tahun persisnya tapi tahun 70-an atau berapa itu Einstein, Albert Einstein itu ada ceramah begitu, ya, yang sebetulnya ceramah itu temanya bahwa banyak negara Eropa yang tidak dan Amerika ya tidak suka dengan lemahnya liga-liga bangsa-bangsa itu. Dan ada yang bertanya, Mr. Einstein, kamu kan orang hebat, ahli fisika, bisa menciptakan atom. Tapi kenapa kamu tidak bisa menghentikan orang, ya, yang mempergunakan temuanmu itu, yang bisa membunuh jutaan orang? Apa jawabnya Einstein? Oh, sederhana. Karena politik itu lebih susah daripada fisika. Kenapa lebih susah daripada fisika? Karena perjuangan politik terutama memperjuangkan diri sendiri, menolak, menyangkal diri untuk tidak mau melakukan tindakan-tindakan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan. Nah, jadi menurut saya perjuangan ini akan terus-menerus, ya. Sekarang ada Mas Freddy dahulu lebih muda dan berikutnya, dan tidak akan pernah berhenti sebelum Tuhan menciptakan manusia yang cuma punya suatu gerak jiwa yang satu, yaitu apa? Berbuat baik satu sama lain. Selama manusia seperti ini, perjuangan ini akan terus-menerus. Great, luar biasa. Sobat Leader, sudah 1 jam nih kita ngobrol dengan Mas Kris ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicara hari ini bermanfaat untuk Anda. Kita harus hadapi terus bagaimana pemikiran-pemikiran sehat ini memberikan pencerahan bagi publik yang mungkin masih belum memahami benar. Dan saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi. Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas.